Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah kuasa, pengorbanan, dan ketaatan Yesus. Ayat 17 dan 18 ini adalah bagian dari khotbah Yesus tentang dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus menjelaskan bahwa Dia memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa yang tak terbatas, yang tidak tertandingi oleh kuasa manapun. Kuasa setan, kuasa roh jahat, kuasa dunia, kuasa manapun tidak bisa mengalahkan, menandingi kuasa Yesus. Yesus sudah berkata sebelum naik ke surga bahwa segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku. Artinya, kuasa Yesus di atas segala-galanya. Berkaitan dengan tema firman Tuhan pagi ini, kuasa, pengorbanan, dan ketaatan Yesus, maka mari kita lihat, kita belajar 3 hal ini. Hal pertama tentang kuasa Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas dan bahwa Yesus tidak terikat oleh kuasa, kekuatan, atau otoritas yang lain. Yesus punya kuasa yang bebas merdeka, dan kuasa Yesus di atas segala-galanya. Tidak ada nabi, tidak ada orang suci yang pernah mengatakan seperti Yesus katakan, "Aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali." Hanya Yesus yang mengatakan demikian. Karena Yesus punya kuasa. Kuasa menyerahkan nyawanya untuk dikorbankan, tapi juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Dan itu sudah dibuktikan. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata, "Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu." Tapi setelah Yesus dikuburkan dan pada hari ketiga, Yesus mengambil nyawanya kembali. Yesus hidup. Yesus bangkit dari kematian. Ayat kedua, pengorbanan Yesus. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus bersedia untuk memberikan nyawanya sebagai pengorbanan untuk menyelamatkan umatnya. Dan pengorbanan Yesus itu dilakukan dengan kerelaan hati Yesus. Yesus rela. Maka dalam kalimat ayat 18 jelas dikatakan, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Kalau Tuhan mau menyerahkan nyawanya untuk dikorbankan, maka
maka terjadilah nyawa Yesus diambil. Tapi kalau Yesus tidak mau menyerahkan, itu juga kehendak Yesus. Tapi terpujilah nama Tuhan. Yesus berelakan untuk nyawanya dikorbankan. Yesus betul-betul rela mengorbankan dirinya supaya barang siapa yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Saudara dan saya terima hidup yang kekal. Itu semua karena Yesus rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Ayat ketiga, ketaatan Yesus. Ayat 18 ini menunjukkan bahwa Yesus taat pada perintah Bapanya dan bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Yesus taat kepada Bapa di surga untuk menyerahkan nyawanya. Dan Yesus serahkan nyawanya. Supaya apa? Supaya manusia yang percaya, saudara dan saya percaya Yesus, akan mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Lalu, apa pentingnya kita mengetahui kuasa Yesus, pengorbanan Yesus, ketaatan Yesus untuk kehidupan kita? Hal-hal praktis apakah yang bisa kita lakukan menyikapi kuasa Yesus, pengorbanan Yesus, dan ketaatan Yesus ini? Dan apa dampaknya bagi kita? Baik, mari kita pelajari. Yang pertama, kalau Yesus itu punya kuasa di langit dan di bumi, maka sudah seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka kita harus mengakui kuasa Yesus dan mengandalkan kuasa Yesus itu. Kita harus mengakui kuasa Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kita juga harus mengandalkan Yesus. Mengandalkan kuasa Yesus yang tanpa batas, yang penuh dengan kedahsyatan. Kita harus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita dan percaya bahwa Dia akan menolong kita dalam segala situasi dan kondisi. Dan dengan percaya dan mengandalkan kuasa Yesus, kita akan mengalami dahsyatnya kuasa Yesus yang bekerja sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita buka Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya. Kuasa siapa? Kuasa Yesus bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya. Dengan kekuatan kuasanya. Jadi betapa hebat kuasa Yesus bagi kita yang percaya. Maka kita perlu percaya kepada kuasa Yesus, karena kuasa Yesus itu sangat-sangat hebat. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Tapi kita akan membaca ayat 7 sampai ayat 8 saja. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat
7 dengan tegaskan, diberkatilah orang yang mengandalkan. Maka, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan, hidup kita akan menjadi indah. Karena janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, apapun persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini, dalam kesakitan kita, andalkanlah Tuhan. Memang ada dokter, ada obat, mungkin ada ahli terapis, tetapi di atas semuanya itu, hendaklah kita mengandalkan Tuhan melebihi apapun. Karena Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Supaya apa? Kerjaan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita yang percaya dan mengandalkannya, terjadi secara ajaib, mujizat terjadi dalam hidup kita, sehingga apapun masalah persoalanmu, kuasa Tuhan Yesus sanggup memberi jawaban, memberi pertolongan. Hal kedua, sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita menteladani kerelaan Yesus dalam berkorban. Kita harus mengikuti teladan Yesus dalam hal berkorban. Kita harus bersedia untuk mengorbankan diri kita dan apa yang ada dalam diri kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mengapa kita meneladani kerelaan Yesus dalam berkorban? Karena kerelaan berkorban membuat hidup kita orang beriman akan mengalami damai sejahtera. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 12-18. Kita baca saja ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, ini konteksnya adalah persembahan harta. Dan di dalam kita memberikan persembahan, korban, apapun itu, harus memiliki kerelaan. Rela berkorban, membuat hidupmu damai. Rela berkorban waktu untuk ibadah dan pelayanan. Dengan menyiapkan diri dan melakukan dengan rela, maka damai itu akan mengalir dalam ibadahmu dan pelayananmu. Kerelaan hati dalam berkorban tidak akan membuat sakit hati, meskipun mungkin orang lain tidak menghargai pelayananmu, pemberianmu, korban-korbanmu, bahkan mungkin ada yang meremehkan pemberianmu. Tetapi karena engkau sudah rela untuk memberikan persembahan korban, maka hati yang rela dalam berkorban akan membuat korban persembahanmu diterima oleh Allah. Dalam ayat 15 tadi, 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Siapa yang menerima pemberian kita, pemberian korban kita? Maksud. Itu sebabnya sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Maka marilah kita memberikan segala korban persembahan kita dengan rela, dengan menteladani kerelaan Yesus dalam berkorban.
Kalau kita rela datang ibadah, apa yang terjadi? Maka apapun situasi dalam ibadah, mungkin pemusiknya ada yang salah, mungkin song leadernya ada yang salah, bahkan ada kekurangan, halus dan sebagainya, salah masuknya, salah ketukannya mungkin, maka kita akan tetap damai sejahtera. Karena fungsi dari pemimpin pujian itu adalah memimpin, memandu kita, mengajak kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Walaupun mungkin ada kesalahan sebagai mungkin sang leadernya, tapi kita juga harus bersungguh hati, tidak terpengaruh dengan situasi itu, tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita rela datang ibadah, maka kita tidak akan memperhatikan kelemahan-kelemahan itu. Kalau kita rela datang ibadah, maka situasi-situasi yang kurang di dalam ibadah, di dalam penyelenggaraannya, kita akan maklumi. Karena apa? Ibadah yang disertai rasa cukup dalam hati, itu akan mendatangkan berkat. Pelayanan juga begitu. Kalau kita pelayanan dengan rela hati, maka hidup kita, hati kita dalam melayani, walaupun mungkin diremehkan orang, kita sudah bermain sebaik mungkin, tapi jemaat mungkin nyanyinya tetap santai, tetap ya sambil ngantuk-ngantuk. Ya, kita tidak akan sakit hati. Karena apa? Kita rela. Kita itu melayani Tuhan. Sebagai gembala, ketika melihat bangku-bangku yang kosong, ya, hanya bisa berdoa, Tuhan, supaya memenuhi bangku-bangku yang kosong. Tapi puji Tuhan, kalau bangku-bangku ini terisi dengan orang-orang yang selamat. Kalau banyak yang kosong, kita berdoa supaya Tuhan isi bangku-bangku yang kosong ini dengan jiwa-jiwa yang datang diselamatkan. Tidak perlu kecewa dengan situasi yang ada. Kalau kita rela hati, maka rela hati menghindarkan kita dari sakit hati, dari kepahitan. Pemberian kita juga begitu. Kalau kita memberikan persembahan harta kita, uang kita dengan rela hati, maka kita akan penuh damai sejahtera. Kalau kita tidak rela hati dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam memberikan persembahan harta kita, uang kita, maka yang terjadi adalah sakit hati, kepahitan, protes sana, protes sini. Lalu kita bisa-bisa tidak pelayanan, tidak mau ibadah lagi, tidak mau memberi persembahan lagi. Kalau kita tidak rela hati, maka kita tidak akan pernah bertumbuh dalam iman dan dalam kerohanian kita. Justru akan merugikan kita sendiri. Karena apa? Tuhan hanya menerima persembahan kita kalau kita rela, sesuai 2 Korintus 8 ayat 12 tadi. Kalau persembahanmu, pemberian rela, maka pemberian akan diterima. Maka mulai sekarang, ayo kita memberikan persembahan waktu kita, persembahan tenaga kita, persembahan harta kita, pelayanan kita, ibadah kita dengan rela supaya diterima oleh Tuhan. Dan itu akan menghasilkan apa? Pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengalami Tuhan secara pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, menteladani ketaatan Yesus. Ketaatan itu membawa kepada kemuliaan. Dalam Filipi 2 ayat 8-9.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Penting bagi kita menteladani ketaatan Yesus, karena ketaatan Yesus ternyata karena Yesus taat sampai bahkan saya mati dan kau salib, ayat 8. Maka ayat 9 menyatakan, itulah sebabnya Allah Bapa di surga sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Taatan kepada Bapa di surga membawa kemuliaan, penghormatan. Selanjutnya, ketaatan itu membawa berkat. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 1-14, kita akan baca ayat 1-3 saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya sampai ayat yang ke 14. Ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada perintah Tuhan mendatangkan berkat. Selanjutnya, ketaatan kepada Tuhan membawa kebahagiaan. Mazmur 119 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Allah dengan segenap hati. Ini orang yang berpegang kepada peringatan Tuhan, orang-orang yang hidup menuruti firman Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah. Jadi kebahagiaan hidup orang percaya itu adalah ketika kita mentaati firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Jadi ketaatan itu membawa kebahagiaan. Dan cuma ada dikasih Tuhan Kristus. Dialah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan Yesus itu rela berkorban, Tuhan Yesus itu taat kepada Bapanya. Maka sebagai orang yang beriman, ayo kita percaya dan mengandalkan kuasa Yesus, sehingga nyata kuasa Yesus kita alami. Kita akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini. Situasi apapun yang terjadi, kita tetap menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebagai orang percaya, kita hendaknya juga rela berkorban seperti Yesus rela berkorban. Karena kerelaan kita berkorban akan membawa pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Kita akan semakin mengalami kuasa Yesus yang ajaib dan dahsyat. Kerelaan kita dalam berkorban. Semua korban persembahan kita, baik ibadah kita, baik pelayanan kita, baik korban harta kita, uang kita, Tuhan akan terima. Selanjutnya, mari kita menteladani ketaatan Yesus pada Bapanya. Jadilah kita umat yang taat kepada firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Kita akan mengalami berkat Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan, dan kita akan mengalami hidup dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan umat-Mu dimanapun berada saat ini. Kiranya umat-Mu bisa menghidupi kuasa pengorbanan
dan ketaatanmu. Dan biarlah umatmu mengalami secara pribadi dahsyatnya kuasamu, karena umatmu percaya dan mengandalkan kuasamu yang dahsyat, yang mengatasi segala hal yang di surga dan di bumi. Kuasamu tidak ada menandingi, maka umatmu akan mengalami hidup berkemenangan senantiasa. Dan biarlah umatmu juga meneladani kerelaan dalam berkorban. Bahkan umatmu juga engkau mampukan untuk meneladani ketaatanmu kepada firman Tuhan, kepada Bapa di surga. Sehingga umatmu hidup taat melakukan kehendak-Mu. Sehingga segala berkat surgawi, segala kebahagiaan surgawi, segala kemuliaan surgawi Tuhan curahkan dalam kehidupan umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, haleluya, amin.